Hai, aku Ratih. Pada video kali ini, aku akan menceritakan pengalaman mistis di luar nalar yang dialami langsung oleh teman-temanku. Ayu, Mia, Alma, Fajar, dan Ari. Kejadiannya terjadi di sekolah kami, tepatnya di SMA 70 Bandung. Sebenarnya, aku sudah sering mendengar rumor kalau sekolah ini angker. Tapi selama ini aku hanya menganggapnya sebagai rumor belaka. Sampai pada akhirnya, teman-temanku sendiri yang mengalaminya. Saat itu, terik matahari siang menyelimuti halaman SMA 70 Bandung. Waktu menunjukkan jam istirahat makan siang. Kantin sekolah pun dipenuhi suara riuh para siswa berebut memesan makanan. Di sudut kantin, Ayu, Mia, Alma, Fajar, dan Ari duduk santai sembari bercanda di tengah aroma gorengan yang menggoda. Ayu asyik mengunyah keripik pedasnya. Fajar sibuk menggambar di buku catatannya. Sementara Mia fokus membaca buku dengan tegak. Sesekali ia melirik tajam ke arah Ayu yang mulai melontarkan lelucon. Ayu dengan antusiasnya mengatakan bahwa Fajar sangat cocok menjadi seniman abstrak. Fajar yang kebingungan kala itu hanya mengadah. Ari sebagai kawan Fajar tentu saja membantah pernyataan Ayu. Jelas-jelas yang digambar Fajar itu adalah sebuah mobil. Sambil tertawa kecil, Ayu menjelaskan bahwa ekspresi muka Fajarlah yang abstrak. Mendengar hal tersebut, mereka semua tertawa terbahak-bahak, kecuali Fajar tentunya. Ia hanya cemberut dan pura-pura tak peduli. Namun, suasana santai itu berubah ketika Parendra dengan ekspresi wajah yang serius berjalan menuju meja mereka. Mengenakan seragam batik dengan lengan yang tergulung, guru kesenian itu berhenti tepat di depan meja mereka. Tawa yang sebelumnya pecah, perlahan mulai mereda, digantikan oleh keheningan dan tatapan penuh tanya. "Mia, bisa ikut saya sebentar?" panggil Parendra dengan suara berat. Mia bangkit, lalu mengikuti Parendra ke sisi kantin. Dari meja, teman-temannya hanya bisa melihat wajah Mia yang awalnya santai berubah menjadi serius. Beberapa menit kemudian, Mia kembali dengan ekspresi datar. Namun, sorot matanya menunjukkan ada sesuatu yang ia pikirkan. Dengan nada khawatir, Alma bertanya pada Mia, apa yang dikatakan Parendra sampai-sampai merubah ekspresi Mia hingga seserius itu. Mia menarik nafas panjang sembari kembali duduk ke posisi semulanya. Ia menjelaskan bahwa Pak Rendra meminta mereka berlima untuk membersihkan ruang kesenian sepulang sekolah. Ruangan itu sebenarnya sudah lama tidak digunakan, namun rencananya akan dipakai kembali pada semester depan. Sejenak, suasana mendadak hening. Ayu yang biasanya penuh semangat langsung mengerutkan alisnya. Ia kebingungan. Memangnya ruang kesenian itu ada? Fajar lekas menjawab bahwa sepengetahuannya ruang kesenian itu tepat di ujung lorong selatan belakang sekolah. Mendengar hal tersebut, Ayu teringat akan rumor tentang ruangan yang terkenal angker di belakang sekolah. Seketika mereka menelan ludah dengan gugup, sebelum akhirnya saling melempar pandang dengan sorot mata penuh kecemasan. Alma kemudian berbisik, menurut rumor yang beredar, ada sebuah cermin tua di dalam ruangan itu. Konon, jika seseorang bercermin terlalu lama di depan cermin itu, maka ada kemungkinan mereka tidak akan bisa kembali.
Fajar yang gugup berusaha bersikap berani. Ia menegaskan bahwa semua cerita itu hanyalah rumor belaka. Ia mengaku pernah melewati ruangan itu, namun tidak ada kejadian aneh apapun. Alma segera menyanggah pernyataan Fajar. Tentu saja sekedar lewat akan berbeda dengan benar-benar masuk ke dalam ruangan. Ari yang dari tadi diam saja mulai angkat bicara. Ia mengatakan bahwa mereka tidak mungkin menolak permintaan Parendra. Apalagi mereka akan masuk ke ruangan itu berlima. Menurutnya, jika terjadi sesuatu, mereka kan bisa saling jaga. Mendengar hal tersebut, Ayu dengan jahilnya menyarankan agar Ari saja yang pergi, sementara dirinya akan pulang mengerjakan PR Bu Rina. Mia seketika menatap Ayu dengan tajam. Sejak kapan Ayu mengerjakan PR-nya sendiri? Bukannya Ayu biasa mengerjakan PR di sekolah menunggu contekan dari Tessa? Mia menegaskan, jika ada salah satu dari mereka yang kabur, maka mereka semua akan kena hukuman. Mendengar ucapan itu, Ayu hanya cekikikan. Bibirnya bergerak-gerak mencari jawaban, namun tak ada satupun yang keluar. Sore pun tiba. Langit yang sebelumnya cerah, perlahan tertutup awan kelabu. Kelima temanku itu berjalan bersama menuju ruang seni di ujung lorong selatan belakang sekolah. Langkah kaki mereka bergema di koridor yang kosong, memberikan nuansa sunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Akhirnya, mereka pun tiba di depan ruang kesenian. Pintu ruang seni itu berdiri kokoh di depan mereka. Catnya sudah mengelupas, dan gagang pintunya pun berkarat. Ayu berdiri paling belakang, mencoba melangkah mundur secara diam-diam. Mia tanpa menoleh memperingatkan Ayu agar Ayu tidak mencoba untuk kabur. Ayu dengan senyum gugupnya beralasan bahwa ia hanya ingin menghirup udara segar sebelum masuk ke ruang seni tersebut. Ari yang pertama melangkah maju, mencoba untuk membuka pintu. Pintu itu berdecit keras. Suaranya seperti sebuah jeritan yang menggema di sepanjang lorong. Aroma debu dan kayu lapuk langsung menyeruak keluar ruangan, membuat Fajar dan yang lainnya segera menutup hidung mereka. Tempat ini benar-benar gak kerawat, gumam Ari mengamati ruangan di depannya. Mereka akhirnya masuk satu persatu ke ruangan tersebut. Ruang seni itu dipenuhi barang-barang lama yang entah sudah sejak kapan berada di sana. Ada kanvas yang setengah robek, patung-patung rusak, sebuah piano tua yang bahkan tutupnya tertutup debu tebal. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah benda tinggi nan lebar tertutup kain hitam lusuh berada di sudut ruangan. Wajah Alma seketika memucat, menunjuk benda tersebut. Ia berdiri kaku, enggan masuk melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Ia berbisik menjelaskan bahwa benda yang tertutup kain hitam itu adalah cermin yang diceritakan sebelumnya. Fajar mencoba menenangkan suasana. Ia dengan ragu namun tetap meyakinkan yang lainnya bahwa cermin itu hanyalah cermin biasa. Sementara Ayu tanpa rasa takut justru bercanda menanggapi Fajar. Ia menyuruh Fajar berfoto di depan cermin. Mia seketika menenggur Ayu dengan serius. Candaannya sama sekali tidak lucu untuk situasi saat ini. Ia menatap tajam Ayu sebelum akhirnya mengajak mereka semua mulai membersihkan ruang kesenian tersebut. Mereka akhirnya membagi tugas. Ayu dan Fajar membersihkan rak di sisi kanan. Ari dan Mia mengatur barang-barang di tengah.
Sementara Alma dengan enggan mulai mengelap meja-meja di sisi kiri. Meski mereka terlihat sibuk dengan pekerjaan masing-masing, namun perhatian mereka selalu tertuju pada cermin di sudut ruangan. Alma yang tengah sibuk mengelap meja tiba-tiba terhenti. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di balik keheningan. Entah itu apa, namun jelas terasa sangat nyata. Tiba-tiba terdengar bisikan halus, hampir seperti desiran angin yang masuk melalui celah-celah jendela. Kata itu terdengar lirih namun tajam, berusaha masuk menyelinap ke dalam pikiran Alma. Alma seketika mendongak. Pandangannya langsung tertuju ke sudut ruangan, tepat cermin besar itu diletakkan. Suara apa itu tadi? Napasnya tercekat. Alma memutar pandangannya ke sekeliling, tapi teman-temannya masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Seolah tidak ada satupun dari mereka yang mendengar suara tadi. Mia dan Ayu terlihat tertawa kecil sembari melakukan pekerjaan mereka. Fajar pun begitu, berkutat dengan banyaknya tumpukan kursi. Sementara Ari dengan tenang membersihkan sudut-sudut ruangan. Alma susah payah mengalihkan pandangannya dari cermin. Ia mencoba melirik ke arah Mia yang berada tidak jauh darinya. Alma berusaha berbisik memanggil Mia. Mia menoleh sebentar. Alisnya terangkat sedikit, mencoba menyembunyikan rasa takut yang juga berkecamuk dalam dirinya. Melihat ekspresi Mia, Alma berpikir kalau sebenarnya Mia juga mendengar suara bisikan tadi. Namun, sebelum sempat Alma menanyakan hal tersebut, tiba-tiba suara Ayu memecah keheningan. Namun, belum sempat Alma menanyakan hal tersebut, tiba-tiba suara Ayu memecah keheningan. Ayu mengajukan diri untuk mengelap cermin yang sedari tadi tertutup kain hitam. Seketika, semua mata tertuju padanya dengan ekspresi ketakutan. Mia dan Ari langsung bereaksi melihat Ayu mengulurkan tangannya ke arah kain penutup cermin tersebut. Mata Mia membelalak. Dengan panik, ia berteriak, "Ayu, jangan!" Suara Mia menggema di penjuru ruangan yang kini terasa semakin mencekam. Namun, Ayu adalah Ayu. Senyum jahil mulai terukir di wajahnya. Ia dengan cepat meraih kain penutup cermin itu dan menariknya sekuat tenaga hingga tersingkap. Usaha Mia dan Ari mencegah Ayu sia-sia. Kain penutup cermin itu sekarang sudah tersingkap. Cermin tua itu kini tampak jelas berdiri kokoh di sudut ruangan. Terlihat cermin besar dengan bingkai kayu yang diukir rumit memiliki permukaan cermin yang bersih. Ayu tertawa cekikikan, seolah tak ada yang salah dengan apa yang baru saja ia lakukan. Ayu menoleh ke arah teman-temannya dengan senyum penuh percaya diri, meyakinkan yang lainnya bahwa cermin itu hanyalah cermin biasa. Sementara itu, Alma berdiri terpaku di tempatnya. Kedua tangannya mencengkram roknya dengan erat. Napasnya tercekat dan bibirnya pun gemetar. Dengan suara lirih dan ketakutan, ia bertanya, "Kenapa Ayu membuka kain penutup cermin itu?"
Ayu mencoba menenangkan suasana. Ia terus meyakinkan Alma bahwa itu hanya cermin biasa yang tertutup oleh kain hitam. Lagi pula, mereka juga harus membersihkan semuanya, bukan? Termasuk cermin itu. Sambil tertawa kecil, Ayu mengulurkan tangannya untuk mengambil kembali kain hitam yang sudah jatuh ke lantai. Namun, begitu kain itu tersentuh, hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Napas mereka berubah menjadi embun di udara. Padahal, mereka semua berada di ruangan tertutup. Keheningan menyergap, dan semua mata kini tertuju pada cermin di hadapan mereka. Ari berusaha tetap tenang, meski suaranya bergetar. Ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Perlahan, mereka semua mendekat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat menarik mereka ke arah cermin. Sementara itu, dada Alma terasa semakin sesak. Tetapi, ia memaksa dirinya untuk tetap berdiri di tempat. Dari sudut matanya, ia menangkap bayangan samar yang bergerak di permukaan cermin. Sementara itu, dada Alma terasa semakin sesak. Tetapi, ia memaksa dirinya tetap berdiri di tempat. Dari sudut matanya, ia jelas menangkap bayangan yang samar bergerak di permukaan cermin. Dengan suara hampir tak terdengar, Alma memanggil Mia. Suaranya bergetar, seolah setiap kata yang keluar membutuhkan keberanian yang tidak ia miliki sekarang. Tangannya mencengkram roknya dengan erat, sementara tatapannya terpaku pada cermin di seberang. Mia yang mulai merasakan ketegangan di udara, menoleh ke arah Alma dan bertanya, "Ada apa, Ma?" Namun, Alma membisu. Ia hanya mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk sesuatu yang tampaknya hanya bisa ia lihat. Tubuhnya kaku, napasnya tersengkal, dan wajahnya memucat seakan darah di tubuhnya seketika lenyap. Mia yang semakin gelisah kembali bertanya dengan suara yang kini lebih tinggi. "Kenapa, Ma? Kenapa?" Mencerminkan ketakutan yang mulai merayap dalam dirinya. Mia yang semakin gelisah kembali bertanya dengan suara yang kini lebih tinggi. "Kenapa, Ma?" Mencerminkan ketakutan yang mulai merayap dalam dirinya. Alma hanya bisa menggeleng. Perlahan, air matanya mulai mengalir di pipinya. Ia mencoba membuka mulutnya, namun tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Hanya arangan kecil yang terdengar putus asa. Pandangannya tetap terpaku pada cermin. Tatapan horornya tidak beralih, seolah-olah ia sedang menatap sesuatu yang hanya bisa ia rasakan sendiri. Mia menelan ludahnya dengan gugup. Ia berusaha meyakinkan diri dan yang lainnya bahwa itu hanya pantulan mereka, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Walaupun begitu, perasaan tidak nyaman mulai merayap dalam benaknya. Sementara itu, Fajar mendekat ke arah cermin, menyipitkan matanya, seolah ingin memastikan apa yang sebenarnya ia lihat. Dengan suara yang terdengar ragu, ia bertanya,
Apakah itu benar-benar bayangan mereka sendiri? Ayu dengan senyum gugup berusaha mencairkan suasana. Ia berspekulasi bahwa mungkin cermin itu hanya cermin yang mahal yang dirancang untuk menciptakan ilusi yang aneh agar terlihat menarik. Namun, meski mereka berusaha menyangkal, perasaan aneh itu semakin nyata. Hawa dingin, bayangan samar, dan suara halus seperti bisikan mulai menyertai mereka. Mereka saling bertukar pandang, masing-masing berharap yang lain akan memberikan penjelasan yang masuk akal. Mia akhirnya mengajak mereka kembali untuk melanjutkan pekerjaan. Semakin cepat mereka menyelesaikannya, maka semakin cepat pula mereka bisa keluar dari ruangan itu. Dengan enggan, mereka kembali ke tugas masing-masing. Tapi cermin itu tetap ada di sana, diam, seolah mengawasi setiap gerakan mereka. Bayangan samar itu tidak muncul lagi, tapi perasaan diawasi tak pernah benar-benar hilang. Pekerjaan yang semula dilakukan dengan serius, kini berubah menjadi serangkaian gerakan canggung nan tergesa-gesa. Setiap suara kecil seperti gemerisik kain, derit lantai, atau desiran angin yang entah dari mana asalnya, membuat mereka berhenti sejenak. Sebentar-sebentar, mereka menoleh ke belakang, saling melempar pandang penuh waspada, memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang aneh atau mengganggu di ruangan itu. Ayu yang biasanya ceria mulai kehilangan candaannya. Tangan yang ia gunakan untuk menyingkap kain cermin itu kini bergetar. Sementara pandangannya terus melirik ke arah cermin tua di sudut ruangan. Fajar mencoba bersikap santai, tetapi jari-jarinya yang terus mengetuk permukaan meja mengkhianati kegelisahannya. Sekali waktu, Mia melirik ke arah jendela, berharap mendapatkan sedikit kelegaan dari pemandangan di luar. Tetapi senja yang memerah tampak semakin suram, seakan langit pun ikut menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Ayu bergumam, mengungkapkan bahwa suasana di ruangan itu kini terasa semakin aneh. Meski suaranya lirih, kata-kata itu terdengar jelas di tengah keheningan yang menyelimuti mereka. Fajar berusaha menepis ketegangan. Ia mencoba tertawa kecil sambil menanggapi Ayu agar tidak menakut-nakuti dan berbicara sembarangan seperti itu. Namun tawanya terdengar kaku dan sangat dipaksakan. Alma yang berdiri paling dekat dengan cermin kini berhenti bekerja. Ia menggenggam kain lapnya dengan erat. Matanya mulai terpaku pada bayangannya sendiri di cermin. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya, seolah-olah ada sesuatu di sana yang menariknya. Dengan cepat, ia berpaling menatap Mia yang ada di dekatnya. Alma memanggil Mia sekali lagi dengan suara yang hampir tak terdengar. Mia pun kini menghentikan pekerjaannya. Kain lap yang ia genggam terjatuh ke lantai tanpa suara. Pandangannya tertuju pada Alma yang berdiri mematung dengan tubuh gemetar. Nafasnya terputus-putus. Wajahnya pucat pasi. Mia mengambil langkah maju. Suaranya rendah namun tegas, mengatakan, "Kita harus tutup cermin itu lagi, sekarang."